Shalom everyone, shalom semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hartati Arimbi Sibarani. Saya akan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini di edisi hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu, meminta tuntunan Roh Kudus, hikmat Roh Kudus untuk memampukan kita dapat mengerti firman yang akan hambanya sampaikan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat luar biasa, tidaklah seperti-Mu. Pada sore hari ini hamba memohonkan hikmat-Mu Tuhan tercurah bagi kami, tuntunan Roh Kudus menyertai kami dan memampukan kami memahami akan isi Alkitab, isi firman-Mu Tuhan yang akan hamba-Mu bacakan pada sore hari ini. Dan hamba-Mu Engkau urapi sehingga hamba-Mu ini juga dapat mengerti firman-Mu, menjadi pendengar pelaku firman-Mu. Jemaat yang mendengar juga diberkati oleh Tuhan dan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau seturut kehendak-Mu, kami mau seturut firman Tuhan, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kami akan mendengar siap, dan siapkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, bahkan handphone yang digunakan untuk merekam juga Tuhan berkati, kuduskan. Roh-roh jahat yang mengintimidasi kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudusnya menyertai kami sampai selesai peribadatan ini. Firman Tuhan disampaikan pada seluruh bangsa di muka bumi, supaya seluruh bangsa mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan segala Raja di bumi, pemilik kerajaan sorga dan bumi. Dan Tuhan pun ada datang kedua kalinya, menjemput kita kedua kalinya. Maranatha, tiba pada waktunya kita akan naik sama-sama ke sorga, menyambut, menyongsong, mempelai kita Yesus Kristus Tuhan dalam kerajaan sorga. Ini doa kami, ini syukur kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita sudah berdoa. Firman Tuhan hari ini datang dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan dari 1 sampai 13. Setelah itu akan ada pengertian-pengertian yang akan ditambahkan untuk kita semua. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta semakin bertambah, apabila hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Firman Tuhan. Saya akan jelaskan ayat per ayat. Mari kita tenang, hati kita penuhi dengan hadirat Tuhan. Tenangkan hati dan jiwa kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Mengapa kita selalu merasakan ketenangan dan kedamaian pada saat dekat dengan Allah? Karena Allah kita, Yesus Kristus Tuhan itu adalah Allah Sang Raja Damai. Sang Raja Damai. Dialah pencipta kerajaan sorga dan bumi ini. Dia berikan kerajaan sorganya bagi kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan akan diselamatkan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal di sorga. Bapa yang adalah Allah kita turun menjadi sama dengan manusia melalui Yesus Kristus Tuhan anak manusia, menyemeratakan dirinya dengan manusia. Bukan manusia yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah menjadi sama dengan manusia, meninggalkan tahta kerajaan sorganya untuk datang ke bumi, menyelamatkan umatnya supaya tidak binasa masuk jurang api neraka kekal. Dan siapa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan
akan diselamatkan. Imanmu menyelamatkanmu. Iman yang percaya Yesus Tuhan. Mengapa kita hanya dekat Allah saja tenang? Karena pada Allah ada hadirat Tuhan yang menyukakan hati kita, yang membuat haus dan lapar kita akan hadiratnya terpuaskan. Karena di dalam ruang hati kita ini didesain Tuhan, ada ruang kosong di hati kita yang hampa jika tidak diisi oleh dengan hadirat Tuhan. Saat ruang di hati kita yang kosong itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang meluap-luap, yang melimpah atas hidup kita, kita akan merasa sukacita, damai sejahtera, bahagia, berlimpah-limpah dengan kebaikan. Hanya pada dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja ada ketenangan. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, 3 di dalam 1. Allah yang esa, Allah yang kekal. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Mengapa dikatakan gunung batu? Karena dialah pegangan kita, kokoh, kuat, tak tertandingi oleh siapapun juga di dunia ini. Dialah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Padanya kita bersandar dan berharap. Pada manusia kita berharap akan kecewa, tapi bersama Tuhan kita akan mendapatkan jawaban doa-doa kita seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kekayaan Kristus di dalam hidup kita. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Allah itu kota benteng. Artinya perlindungan kita yang menjaga kita siang dan malam, pagi, siang, sore, malam. Setiap 24 jam sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Allah kita, kota benteng perlindungan kita. Yang menjauhkan kita dari mara bahaya. Yang menjauhkan kita dari belenggu dosa. Yang menjauhkan kita dari kutuk penyakit. Yang menjauhkan kita dari segala iblis yang ingin menghancurkan hidup kita. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak merebutkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Sampai kapan iblis akan menyakiti anak manusia? Kita semua anak-anak Tuhan. Sampai dia dihukum sama Tuhan 1000 tahun kekal selamanya di neraka. Tetapi percayalah, ada kerajaan 1000 tahun, ada Yerusalem baru, ada langit yang baru, ada bumi yang baru yang akan kita nikmati setelah kita dipanggil Tuhan ke sorga nantinya. Mereka hanya bermaksud mengepaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya berkata mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hati-hati dengan orang fasik. Sekalipun mereka mengetahui firman, tapi mereka bukan pelaku firman, sehingga dikatakan fasik. Orang fasik. Di mana-mana ada orang fasik, di mana-mana ada orang jahat, di mana-mana ada orang yang selalu berlaku tindak jahat, yang menghasut mengempaskan kita dari kedudukan kita, yang suka kepada dusta, dengan mulutnya memberkati, tetapi dalam hatinya mengutuk. Engkau manis, engkau baik, dalam hati kurang ajar, jelek lu. Segala kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Itu hanya contoh ya. Jangan diambil hati. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya, perbesar, garis besar, hanya. Karena tidak ada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini seperti damai yang sejahtera yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Yang sanggup menundukkan hati kita, yang sanggup menenangkan hati kita, yang sanggup membuat jiwa kita aman dan tenang dalam lindungan Bapa Surgawi. Dekapannya penuh kehangatan cinta kasih, karena dialah kasih. Allah itu kasih, kasih baik bagi kita. Cinta kasihnya tercurah bagi kita semua anak-anaknya dan umat-umatnya dan hamba-hambanya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Gunung batu, perlindungan, keselamatan yang kokoh dan kuat. Kota benteng, aku tidak akan goyah. Sampai kapanpun anak-anak Tuhan tidak akan pernah goyah. Karena tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita erat sekali. Tidak pernah dia meninggalkan kita. Sefirman Tuhan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita anak-anaknya. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Allah, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi. Allah Tritunggal itulah yang penolong hidup kita. Penolong dalam kesesakan, penolong yang setia, penolong dalam segala keadaan kita baik susah maupun senang. Dia ada beserta kita selamanya. Percayalah kepadanya setiap waktu.
Hai umat, percaya, jangan andalkan kekuatanmu dan orang lain. Mari andalkan Tuhan, karena Tuhan berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetap yang menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Mereka seperti pohon yang dialiri air di tepi aliran air, pohon yang berdiri di dalam tanah dan tepi aliran air. Berkatnya melimpah, menghasilkan buah, tidak kering, menghasilkan buah yang enak, manis, dan segar. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curhat sama Tuhan, jangan sama orang, nanti jadi gosip. Curhat sama Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan, sujud bertekuk lutut kepada Tuhan. Langit adalah tahta Tuhan, bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Di sanalah Tuhan berdiam. Artinya langit kepunyaannya, surga kepunyaannya, bumi kepunyaannya. Hormat Tuhan, hormatilah Tuhan, hormati juga orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman Tuhan di hukum Taurat ke-5. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kepada siapa kita berlari saat datang pencobaan? Kepada siapa kita berlari saat ada rintangan dan tantangan? Hanya kepada Tuhan kita berlari. Karena kepadanya kita ada perlindungan yang aman dan damai dan sejahtera. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekali lebih ringan daripada angin. Orang yang jahat, orang yang berkata dusta akan kena karmanya. Karena apa? Hukum tabur tuai itu ada. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Menuai angin, menabur angin menuai badai. Menabur dalam kedagingan menuai kebinasaan. Menabur dalam roh menuai hidup yang kekal. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah percaya kepada pemerasan. Hai engkau orang-orang pemeras, bertobat sebelum Tuhan datang kedua kali. Bertobat, kiamat sudah dekat. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Orang kaya yang sukar masuk surga tahu perumpamaan itu, apa Tuhan mendatangi orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Untuk itu serahkan hartamu untuk memberkati orang lain, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang kekurangan, menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau hati-hati yang terluka, menjangkau anak-anak yatim piatu, menjangkau anak-anak yang kekurangan, yang kehilangan orang tua mereka akibat perang maupun perceraian ataupun ditinggal mati oleh orang tuanya. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jangan kita condong kepada kekayaan dan harta, tapi condongkanlah hatimu kepada Yesus Kristus Tuhan, sumber segala berkat, sumber segala rezeki, pemberi kehidupan kita. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatanmu dicatat, ada kitab perbuatan, kitab perkataan, kitab tindakan, kitab hati dan pikiran. Terakhir dibuka kitab kehidupan. Apakah namamu tertera di dalam sana? Jika namamu tertera di dalam kitab kehidupan, maka engkau akan menikmati sorga selamanya. Tetapi jika namamu tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, percayalah, neraka tempatmu. Untuk itu mari serahkan hidupmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Waktunya masih ada, belum terlambat. Kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Hai engkau yang mualaf, hai engkau yang murtad, hai pendeta-pendeta yang murtad, kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi kerajaan surga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang mampu mengatakan bahwa dia adalah jalan menuju surga. Sementara Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus Tuhan, dibaptis, memberikan hidup melayani Tuhan, dimuridkan, memberkati, hidup seturut kehendak Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, menjadi rema dalam kehidupan hari, makan firman tiap hari, menguatkan roh, menguatkan jiwa dan tubuh, sehingga kita mampu mengalami hari-hari dengan baik bersama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu telah selesai menyampaikan suara hati-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh sampai kepada seluruh bumi, sampai ke ujung bumi, bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang hidup dan benar, yang mampu menyediakan keselamatan bagi kami, surga kekal milik kami. Karena kami percaya, kami anak-anak Tuhan yang akan pulang kembali ke surga saat Tuhan menjemput kami pulang ke surga nantinya. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, materaikan firman ini dalam hati, jiwa, pikiran kami, dalam tubuh, jiwa, roh kami, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bertumbuh untuk kerajaan surga, kami berbuah untuk kerajaan surga, berbuah pertobatan, dan berbuah
berbuah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Ini doa kami, syukur kami, pimpin hidup kami sampai selama-lamanya dalam kerajaan surga. Roh Kudus-Mu menyertai kami selama-lamanya. Ini doa kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Berkati dan lindungi kami. Permudah jalan kami, permudah langkah kami, Roh Kudus berjalan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin.